Selamat pagi Bu Nikma. Pagi Bu, Apa kabar pagi hari ini? alhamdulillah baik. Bagaimana suasana hati dan perasaan? Suasana hati saya saat ini tentu saja senang bisa bertemu rekan guru dan juga para siswa dan siswi. Tidak senang bertemu dengan saya? Senang Bu. Alhamdulillah. Sebelum saya melakukan proses observasi di kelas, nanti terlebih dahulu saya akan memberikan pertanyaan. Di mana tujuan daripada pertanyaan ini adalah sebagai awal agar lebih siap sehingga mampu memberikan pelajaran yang terbaik untuk peserta di kelas. Apakah sudah siap? Siap. Oke. Apa yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran nanti di kelas? Oke, jadi pembelajaran pada materi ini yaitu tujuannya ada dua. Yang pertama itu siswa mampu menganalisis jenis-jenis panca indera pada manusia. Kemudian yang kedua, setelah kegiatan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan fungsi-fungsi alat indera pada manusia. Oke. Terkait area pengembangan yang ingin dicapai dalam kompetensi peserta didik, pengembangan seperti apa yang ingin Ibu kembangkan di peserta didik tersebut? Oke, terkait pengembangannya tentu saja saya ingin mengembangkan ranah kognitif siswa, yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan berpikir siswa, kemudian pengetahuan dan penguasaan materi pada panca indera pada manusia. Hanya itu saja? Iya. Terus rancangan pembelajaran digunakan, metode yang akan digunakan itu bisa dijelaskan secara terperinci metode apa yang digunakan mungkin yang kira-kira cocok untuk peserta didik yang Anda akan ajarkan pada pagi hari ini. Oke, jadi metode pembelajaran yang saya gunakan pada materi kali ini tentunya yang pertama itu tentang pembelajaran tatap muka, kemudian tanya jawab, dan juga penugasan. Saya juga menerapkan metode pembelajaran PBL, Project Based Learning. Jadi Project Based Learning ini pembelajaran berbasis masalah. Jadi PBL ini pendekatan pembelajaran di mana peserta didik itu diberikan masalah untuk dipecahkan. Oh, seperti itu. Oke. Jeda-jeda jeda lagi. Media. Tentunya itu sudah menyediakan media yang akan digunakan di dalam kan supaya pembelajaran nanti lebih menarik, siswa lebih termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu laksanakan pada pagi hari ini. Media apa yang akan digunakan dan alasan apa menggunakan media itu? Oke, jadi saya menggunakan beberapa media. Yang pertama itu media video pembelajaran tentang panca indera yang akan saya tayangkan ketika di dalam kelas. Kemudian saya menggunakan media gambar dan poster mengenai panca indera. Coba diperlihatkan seperti ini. Oke. Panca indera mengenai lidah. Oke. Kemudian saya juga menggunakan media pembelajaran terkait kata-kata mengenai panca indera, alat indera manusia. Pilih-pilih coba. Ya. Ada kulit, mata, telinga, lidah, hidung, dan itu 5 saja alat indera pada manusia. Kemudian saya juga menyiapkan fungsi dari kelima indera tersebut. Panca indera tersebut di sini ya fungsinya. Iya, fungsinya. Kemudian saya juga menggunakan benda-benda di kelas sebagai media pembelajaran, misalnya buku, kemudian papan tulis, dan juga meja. Seperti itu ya. Iya. Terus apakah Ibu tidak menggunakan media lain, hanya ini media yang digunakan? Iya, hanya ini. Oke. Apa harapan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas nanti? Tentunya Ibu akan melakukan observasi ya dengan matang kepada peserta didik. Tentu pencapaian pada anak-anak itu kan berbeda-beda. Apa harapan Ibu kepada anak-anak tersebut? Tentunya saya berharap seluruh peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi tujuan pembelajaran dan indikator keberhasilan yang sudah saya tetapkan pada mata pelajaran kali ini. Kemudian saya juga berharap semoga seluruh siswa mampu menguasai materi mengenai panca indera ini. Kemudian siswa bisa bertanggung jawab dan mampu mengembangkan skill-skill dan keterampilan-keterampilan ke depannya. Bagaimana tindak lanjut program progres Ibu ke depan supaya proses pembelajaran di kelas itu lebih baik dari hari sekarang? Bagaimana progres Anda ke depan supaya peningkatan mutu Ibu sebagai guru, kita bisa lihat bahwa pembelajaran hari ini setelah Ibu tampil ke depan lebih baik lagi dari hari ini? Progresnya itu tentu saja saya akan melakukan
menerapkan praktik-praktik pembelajaran yang lebih baik, yang lebih berpusat kepada siswa. Kemudian saya juga akan memotivasi diri saya mengembangkan kompetensi diri agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional. Seperti itu ya. Terus apa harapan Ibu dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini? Apakah itu mempengaruhi potensi diri Ibu atau Ibu mendapat pengetahuan atau pengalaman dari hasil percakapan kita pada pagi hari ini? Tentu saja saya mendapat pengetahuan dan pengalaman, kemudian segala kritikan, masukan dan saran saya jadikan sebagai acuan untuk lebih mengupgrade diri dan lebih meningkatkan kompetensi diri saya, sehingga kedepannya saya bisa mengajar di dalam kelas dengan lebih baik. Apakah Ibu sudah buat LPP? Sudah, Bu. Coba terlihat. Mata pelajaran apa? Mata pelajaran IPAS mengenai panca indera pada manusia. K13 atau kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka, Bu. Kurikulum merdeka. Fase berapa ini? Fase B. Fase B di kelas berapa? Di antara kelas 3 dengan kelas 4 di kelas 3, Bu. Oke, tentunya ini LPP Ibu sendiri yang buatkan? Iya, Bu. Coba disebutkan langkah-langkah dalam membuat LPP. Yang pertama itu informasi umum. Informasi umum itu mencakup 7 bagian. Yang pertama itu identitas modul, kemudian yang kedua itu kompetensi awal, kemudian yang ketiga itu profil pelajar Pancasila, dan yang keempat itu sarana dan prasarana, kelima capaian pembelajaran, keenam metode pembelajaran, dan yang ketujuh itu indikator keberhasilan. Seperti itu. Oke. Kalau saya tanya identitas modul itu apa semua yang dicantum dalam identitas modul itu? Yang pertama itu penyusun, kemudian instansi atau sekolah, kemudian yang kedua ada fase, kemudian mata pelajaran, kemudian materinya, dan yang terakhir itu alokasi waktu. Terus profil pelajar Pancasila apa yang kau pahami tentang profil pelajar Pancasila? Kan ada di SPM. Menurut saya profil pelajar Pancasila itu sikap para pelajar Indonesia yang diambil dari nilai-nilai pada Pancasila yang dituangkan dalam 6 aspek. Yang pertama itu beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, berpikir kritis, dan kreatif. Oke. Terus langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran di kelas, tentunya kita akan membuka pembelajaran kan? Apa yang Ibu lakukan setelah masuk di kelas? Oke, tentunya yang pertama itu mengucapkan salam, kemudian yang kedua menunjuk salah satu siswa untuk memimpin doa belajar, kemudian yang ketiga itu menyanyikan lagu kewajiban, menyanyikan salah satu lagu wajib. Di situ saya menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, kemudian mengecek kehadiran, kemudian mengondisikan kelas, menanyakan kabar, menanyakan kesiapan siswa untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya itu menyampaikan tujuan pembelajaran dan memberikan pertanyaan pemantik. Oke. Coba berikan contoh pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik di sini itu pertanyaan yang kita buat untuk merangsang minat dan rasa ingin tahu peserta didik. Di situ saya membuat 4 pertanyaan pemantik. Yang pertama itu contohnya organ tubuh apa yang kita gunakan untuk mencium bau. Kemudian yang kedua coba sebutkan organ tubuh apa yang kita gunakan untuk melihat papan tulis dan lingkungan sekolah. Kemudian coba sebutkan fungsi dari mata. Dan yang keempat itu indera apa yang kita gunakan untuk merasakan tekstur buku. Oh, seperti itu. Oke, setelah itu kita lanjut di kegiatan inti. Apa yang kita laksanakan di kegiatan inti itu? Di kegiatan inti itu pertama-tama saya menayangkan video pembelajaran terkait materi pada panca indera. Kemudian yang kedua saya menjelaskan mengenai materi panca indera itu. Kemudian yang ketiga saya memotivasi peserta didik agar lebih aktif selama proses pembelajaran. Kemudian yang keempat saya membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan kartu-kartu pada alat indera manusia.
Oh, seperti itu ya. Iya. Oke, setelah itu penutup. Apa yang kita laksanakan di pembelajaran ketika kita sudah menutup pelajaran? Pertama di penutup itu saya melakukan refleksi. Ya. Refleksinya itu saya menggunakan emoji. Emoji. Jadi di sini saya membagikan kepada seluruh peserta didik Coba terkait perlihatkan dulu. Oke. terkait refleksi belajar. Hmm. Di sini Pertanyaannya. mereka harus melingkari salah satu emoji yang paling menggambarkan perasaannya setelah mengikuti pelajaran. Ada emoji senang, kemudian ada emoji bingung, Oke. ada emoji khawatir, dan ada emoji sedih. Emoji-emoji itu apakah dipisahkan baru ditempel atau bagaimana ya? Tidak, mereka hanya melingkari Oh, saja. melingkar saja. Jadi guru bisa tahu berapa orang yang senang dalam pembelajaran saya, Oh, iya. berapa orang yang sedih. Oke, ya. Oke. Terkait dengan apa penilaian apa yang dilaksanakan dalam RPP ini dan di dalam kelas intensif mengikuti penilaian di RPP. Saya melakukan penilaian formatif, Bu. Formatif. Penilaian Apa itu penilaian formatif? penilaian yang dilakukan pada proses pembelajaran, di awal pembelajaran. Setelah itu apakah ibu tidak pernah melakukan memberikan apresiasi? Saya melakukan apresiasi. Apa itu apresiasi? Apresiasinya itu bisa secara lisan. Saya melakukan apresiasi itu secara lisan dan juga melalui ice breaking, Bu. Contohnya seperti apa sih sehingga kita bisa memberikan apresiasi pada peserta didik? Nah, Contohnya anak-anak itu bisa melakukan apa sehingga kita bisa memberikan apresiasi? Nah, di sini kan saya menggunakan kartu panca indera. Oke. Jadi peserta didik itu diminta untuk menempelkan panca indera ini. Kemudian mereka mencari fungsi dari, contohnya alat indera lidah ini fungsinya untuk alat indera apa. Jadi mereka harus mencari di kartu ini alat indera yang berkaitan dengan lidah. Jadi siswa yang bisa atau kelompok siswa yang bisa menemukan jawabannya, saya sebagai guru memberikan apresiasi. Seperti apa itu apresiasi? Apresiasinya itu kayak hebat. Oh iya. Kemudian bisa juga dengan tepuk jempol. Iya. Setelah itu kan kalau ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas, nantinya ibu akan tahu bahwa tingkat kemampuan peserta didik untuk menyerap pembelajaran yang ibu berikan itu kan berbeda-beda. Terus apa yang ibu lakukan ketika tingkat pemahaman anak itu berbeda-beda? Apakah ibu hanya sampai di situ saja atau ada tindak lanjut setelah pembelajaran? Saya akan melakukan tindak lanjut, yaitu saya akan merefleksi kembali pembelajaran saya, kemudian saya akan mencari model atau metode pembelajaran yang lebih menarik dan yang lebih variatif, dan juga saya akan memilih media pembelajaran yang interaktif sehingga para siswa itu akan belajar sehingga bisa menguasai seluruh materi. Terus kalau peserta didiknya itu peningkatannya misalnya 75%, apakah ibu melakukan remedial atau tidak? Peningkatan 75%, saya tidak melakukan. Tidak melakukan. Iya, Di berapa persen baru ibu melakukan remedial? Di 65. 65% ke bawah. Iya. Jadi kalau 75% saya rasa itu sudah tuntas. Sudah tuntas ya? Oke, saya pikir cukup sampai di sini percakapan kita. Mungkin kita akan bertemu di kelas untuk melakukan pembelajaran di kelas. Oke? Terima kasih waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.